sini akan mencoba membuat belajar materi kita hari ini adalah membuat database sederhana ya, membuat database sederhana di aplikasi Microsoft. Jadi sebelumnya kita juga sudah pernah belajar yang namanya membuat tabel. Saya harap semua sudah memahami cara membuat tabel. Nah, ini contoh di mana ini database yang sudah jadi ya. Jadi itu sebelum kita membuat database sederhana ini, kita harus tahu dulu tampilan daripada user interface aplikasi Microsoft Excel ini, seperti itu ya. Nah, di sini yang perlu kalian adalah kita di sini setiap workbook ada sheet 1, ini sheet 2, sheet 3 gitu. Jadi yang kita pakai nanti ini sheet 1 yang ini sama sheet 2 yang ini ya. Ini sudah jadi, ini disediakan ada ada satu tabelnya. Untuk sheet 2 ini isinya ya, ini isinya ini nanti tabel database nya nanti ketika kita input nanti dari form ini, nanti kita klik ke sini, nanti kita masukkan, lalu kita tekan tombol simpan, nanti di sini akan muncul nanti di sheet 2 yang ini, seperti itu. Ini nanti akan muncul di sini, dimasukkan ke tabel database ini. Caranya gampang, jadi perlu disimak dan diperhatikan dengan serius seperti itu. Oke, ini kita coba nih contoh misalnya ini di sini kita masukkan 1001 gitu. Terus kita coba namanya misalnya si A gitu. Terus selanjutnya jurusannya kita buat contohnya TKJ, nilainya kita buat 70 gitu ya, 90 misalnya, otomatis. Nah, ini statusnya ini kita buat rumus ini masing-masingnya pelajaran kelas 2 kemarin ya. Jadi rumusnya adalah jika D6 lebih besar dari 70, jadi di bawah 70 remedial gitu ya, di bawah dari 70 maka lulus atau remedial, seperti itu. Jadi kalau logikanya seperti ini, D6 itu yang ini ya, ini D6. Jika 90 maka 90 lebih besar dari 70, 90 besar dari 70 benar, maka dia lulus gitu ya. Kalau dia di bawah 70 maka dia remedial. Contohnya kita buat sini 60, otomatis nanti sini remedial gitu. Jadi ini manual aja, nanti dibuat rumusnya ya, menggunakan rumus kondisi if ya, saya rasa masih ingat. Oke, nah setelah selesai nanti ini kita klik tombol, ini adalah tombol simpan ya. Ketika kita klik tombol simpan, nanti ini akan masuk ke sheet 2 nanti ya. Kita coba perhatikan, klik cet, nah otomatis dia masuk seperti itu. Jadi nanti hasilnya seperti ini yang saya harapkan, seperti ini hasilnya gitu ya. 101A jurusan TKJ nilai 60 remedial. Oke, kita coba sekali lagi ini sheet 1, user formnya itu ada di sheet 1 ya. Ini kita klik, kita coba masukkan lagi kembali, kita masukkan lagi ini contohnya 1002 namanya si B gitu ya, si B. Terus kita buat jurusannya TKJ juga, terus nilainya misalnya 85 gitu ya, 85 otomatis ini jadi lulus gitu ya. Pas kita klik, kita coba klik, nanti akan langsung masuk ke ini. Kita coba klik simpan, nah akan nanti masuk seperti ini, akan tersimpan di tabel database di sini kita buat ya, seperti itu. Jadi bagaimana cara membuatnya ya seperti ini. Jadi diperhatikan ya, ini saya tutup ini seperti itu, ini saya tutup, saya simpan aja. Oke ya, oke kita mulai ya. Nah, untuk membuat database sederhana seperti tadi, perlu kita tahu adalah pertama kali cara membuka dulu ya. Kita buka dulu aplikasinya itu dengan tekan tombol WinR atau WinRun ya, seperti ini. Lalu ketikkan sini Excel ya, Excel seperti itu. Lalu enter saja, dia akan muncul seperti ini. Nah, pertama kali sebelum kita buat, kita simpan dulu ya. Langsung aja kita simpan, terus sini simpan. Ini datanya sih. Klik ini, lalu save as saja, save as. Lalu kita masukkan di sini file name-nya ya. File name-nya itu adalah
contohnya latihan gitu ya, latihan saja gitu ya, latihan TKJ gitu ya, latihan TKJ. Nah ini share tipenya jangan salah ya, ini share tipenya langsung klik tombol save. Nah kita share tipenya kita pilih sini adalah Excel macro enable workbook ini. Klik yang ini, pilihan yang ini wajib nih, wajib gitu ya. Kita simpan di desktop biar gampang, dan simpan di desktop nih, di desktop. Nah ini dia. Oke, nama filenya latihan TKJ seperti itu ya. Oke, saya ulangi coba ya, saya ulangi, klik ini baru save as ya. Klik save as yang ini, save as, lalu simpan di desktop, dia desktop, klik di desktop ini, lokasinya desktop seperti itu. Lalu kita coba sini as tipenya, pilih Excel macro enable nya, baru ini latihan TKJ seperti itu, lalu klik tombol simpan save gitu ya, seperti ini, klik save. Nah otomatis nanti filenya seperti ini dia. Nah ini dia ya, seperti ini. Nah, nanti ini otomatis dia gambarnya tanda seperti itu, file Excel nya seperti itu. Oke, kita coba mulai dari awal ya. Pertama kali kita masukkan dulu listnya ya, list, baru nama, terus apa lagi tadi, jurusan gitu, jurusan, terus keterangan, nilai, baru sini adalah keterangan itu. Selanjutnya sini ada 5 ya. Oke, ini kita rapikan dulu. Di sini kita buat seperti ini, titik 2 biar rapi ya. Yang satu, ini satu bisa berdampak. Oke, nah disini nanti kita masukkan ini ya, keterangan ya. Keterangan ini kita masukkan manual aja, nanti sama dengan if buka kurung jika nilai nanti yang di sini, berarti ini apa, selnya D7 ya, D7. Jika D7 lebih kecil dari 70, perhatikan koma atau titik koma ya. Terus ini punya saya koma ya, perhatikan sini koma. Nah, punya kalian ada titik koma gitu ya, jangan lupa ya. Oke, jika D7 lebih kecil dari 70, maka tanda putih ya. Nah, misalnya kita buat 60, misalnya 60. Oke, misalnya 60, maka 60 lebih kecil dari 70 benar ya, benar. Kalau benar maka remedial ya, remedial, tanda putih 2 baru koma lagi, tanda putih lagi, maka sebaliknya lulus, seperti itu ya. Lalu tutup kurung. Nah ini dia contoh, kita coba tes 70. Oke, lulus ya. Coba kita buat 69, oke, remedial. Ini di bawah 70 dia remedial. Oke, ini udah selesai. Kalau sudah selesai, ini form inputnya. Form input ini ada berada di sheet 1 ini dia, sheet 1. Oke, sekarang kita lanjut ke sheet 2 nya. Sheet 2 yang masih kosong ya, kita klik sheet 2. Nah disini kita masukkan lagi sini buat tabel ya, list, baru ini baru sini adalah nama, baru sini adalah jurusan, sini adalah nilai, baru sini keterangan. Nah, nanti di sini dimasukkan menggunakan program Excel ya, seperti itu. Oke, ini kita coba buat tabelnya seperti ini, tabel 10 aja ya. Dan ada di menu tabulasi home, lalu sini ada font ya, di ribbon font ini ada all border seperti ini. Kita pilih all border, klik ini aja all border, nanti itu udah supaya rapi. Ini kita bold aja, boldkan saja, lalu kasih warna ya, kasih warna ini, kasih di fill ini deh, kita kasih warna, contoh warnanya ini seperti itu. Oke, sudah selesai ya untuk tabelnya, sudah selesai. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat tombolnya. Kita sediakan tombol. Nah, untuk membuat tombol sini kita gunakan tabulasi developer ini, developer. Jadi bagi punya kamu yang belum muncul, ini biasanya pertama kali nggak ada muncul ya. Cara menampilkannya itu adalah dari ini X button, kamu klik X button yang ini, lalu
pilih Excel option, ini Excel option, ini Excel option, kamu klik ini, lalu pada tabulasi popular itu ada show developer. Kalau misalnya ini nggak dicek di sini deh, show developer tab in the ribbon. Kalau misalnya kamu klik ini checklist, nanti otomatis dia nanti hilang menu tabulasinya, nggak muncul nih, nggak ada nih developer, developernya nggak ada nih. Nah, maka cara menampilkannya adalah klik office button ini, klik office button, lalu pilih Excel option, tentu seperti ini ya. Ini lalu di menu popularnya, jangan di pemula, nggak ada itu popular, baru sini ada show developer tab in the ribbon. Oke, selanjutnya klik tombol oke di sini. Oke, otomatis menu tabulasinya udah muncul. Nah, oke, kalau sudah selesai nih kamu klik developer. Nah, ini developer, ini dia developernya, tampilan menu tabulasi developer ya. Nah, untuk masukkan buat tombolnya adalah ini insert, ada di grup control ya. Ini kamu klik insert ini tanda panah kecilnya, klik tanda panah kecil ini, set, baru sini ada yang kecil ini ada button, kamu klik aja, lalu klik aja sini sembarangan seperti ini, seperti itu. Nah, sudah selesai ini, lalu kamu masukkan di sini dia contohnya nih, kamu ganti nih klik ini menjadi simpan seperti itu ya, bicara saja simpan seperti itu. Ini kalau sudah selesai, lalu klik tombol new di sini. Nah, ketika kamu klik tombol new, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Beda ada dua nih tampilan ini, Visual Basic untuk membuat programnya ya. Untuk membuat programnya nanti kita masukkan kode scriptnya ini ya, ini yang ini kalau banyak, nggak kalau banyak ini copy paste aja nanti ya. Nanti kita bahas satu persatu penjelasan scriptnya apa saja maksudnya nih. Oke, seperti itu. Nanti kita masukin di sini, nanti setelah selesai kita simpan, selesai seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, ini kita coba sign ya, aku atau edit text saja. Kita ganti ini edit text. Sekarang tadi ya klik kanan sini, klik kanan, lalu edit text. Kita ganti sini, oops. Kita masukkan teks simpan seperti itu. Nah, ini belum berfungsi ya, belum berfungsi karena programnya belum kita masukin. Oke, sekarang kita coba langsung, membuat programnya ya, seperti ini gampang ya. Oke, biar cepat ya, kita copy aja yang ini dari sini sampai situ, dari situ sampai sini ya, gitu. Seperti itu. Kita caranya adalah ke klik ini, lalu klik kanan tombolnya, lalu assign makro ya, assign makro, klik ini assign makro, seperti ini. Lalu kita coba button simpan, lalu edit. Nah, ini dia, kita copy paste ini. Nah, yang pertama kali adalah sheet2.select ya, baru sini panjang range ya, range A1048576. Nah, ini maksudnya ini adalah panjangnya panjangnya isi sel yang ada di Excel ini semua gitu ya. Ini ada nih itu sampai 25, panjangnya sampai 27 terus sampai 1000 ke 10478. Jadi saya buat seperti itu gitu ya. Nah, di situ ini ya. Oke, ini itu maksudnya tadi. Jadi dia seperti ini panjang, range itu panjang ya. Nah, di sini kita pilih sheet di mana, ada sheet 2, karena sheet 2 nanti dimasukkan database-nya, tabel database-nya. Lalu panjang range-nya adalah seperti ini, lalu langsung diarahkan ke atas Excel ya, Excel up, ada Excel down gitu. Di offsetnya dikurang 1 gitu, offset 1,0 gitu ya. Seperti itu. Jadi value itu maksudnya isikan ya, langsung diisikan dari sheet 1 dengan dimulai dari range-nya D3 ya, dimulai dari D3. Jadi lalu setelah diapa nanti makanya gini, value sheet 1 panjang pada sel D3, lalu isikan ya, langsung di value ya, value maksudnya diisikan teksnya gitu ya, value gitu. Jadi kalau di bahasa pemrograman namanya string seperti itu.
gitu ya. Oke, kita coba aja, ini udah selesai. Kita coba dulu ya, satu apa dulu ya. Setelah selesai ini kita simpan. Oke, tombol simpan ini udah, tombol simpan udah. Oke, sudah selesai. Kita coba ya, kita coba buka lagi Excel tadi ya, klik di sini sebagai ini. Kita coba sini ada 101 gitu ya, namanya si Rudy gitu ya, Rudy contohnya. Kita bernama si Rudy, jurusannya saya TKJ, simpan seperti itu. Nah, ini belum jalan, mungkin kita coba sini, ini belum jalankan, maksudnya klik dulu nih, set seperti itu. Nah, ketika dia muncul seperti ini, lalu klik run ya. Tadi belum jalan karena belum dirunkan ya, seperti itu. Run, kita balik lagi kemari Excelnya, kita balik ke sheet 1 nih, dia sheet 1 ini tadi inputnya. Kita coba simpan seperti ini gitu. Ups, sorry. Nah, ini nggak bisa nih, kenapa belum masuk, karena tadi ininya di D4 rupanya ya, tadi D4. Nah, ini D4, sementara program kita tadi balik sini tadi, ini klik kanan, assign makro ya, ini kita edit. Nah, ini D3 masih kita buat, ini harusnya D3, harusnya di D4 karena kan tadi selnya ada di D4 untuk masukkan niche-nya tadi ya, pertama kali gitu ya. Oke, kita coba jalankan seperti ini. Lalu klik run ya, klik run. Nah, sudah selesai. Kita coba tes. Ini sudah masuk nih, kita ulangi lagi ya, masuk ke sheet 1 ya, sheet 1, kita klik simpan, set. Nah, otomatis dia masuk 101. Nah, ini kok belum masuk nama jurusan nilai, karena kita belum memasukkan programnya semua gitu ya. Jadi nanti kita tinggal copy paste aja yang ini gitu. Oke, kita coba ya langsung ya, kita copy paste aja, nggak usah diketik lagi. copy, klik kanan copy ya, klik kanan copy, atau udah cepat Ctrl C aja seperti itu. Tekan sini Ctrl V, di sini berarti D berapa ini? Ini D5 ya, D5 untuk yang nama ya, ini tadi untuk niche-nya, ini untuk namanya seperti itu. Oke, ini berarti di D-nya, ini D. Oke, kalau paste lagi, berarti ini untuk niche, nama, terusnya apa? Ya, jurusan bagus, jurusan, baru sini nilai ya, D7 nilai, baru keterangan ya, sini keterangan berarti ada 5 sel nanti ya. Sini D8 gitu. Nah, makanya kita ganti sini, ini C, sini D, sini E. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai ini langsung disimpan aja, simpan atau Ctrl S saja, lalu nih klik run type 5 gitu. Nah, ini udah jalan nih. Kita coba ya, ini. Nah, ini dia. Oke, kita coba, ini udah langsung masuk nih, ya, otomatis ya. Oke, kita coba lagi di sini. Kita ulang ya, kita coba masuk ide pertama. Ini enggak rapi, dari 1001 contohnya. Terus namanya si Rudy gitu ya. Terus jurusannya TKJ, lalu nilainya 75 tentunya gitu ya. Oke, bagus ya, biar rapi. Ini di blok seperti ini. Lalu tabulasi home, ini tabulasi home ini, klik home, baru ini biar rapi, kita rata ke kanan ya, seperti ini biar rapi. Oke, kita coba simpan, sheet masuk ya. Oke, langsung masuk ke tabel database seperti ini ya, gampang ya, keterangannya lulus seperti itu. Oke, kita coba lagi, klik sheet 1 ini, masuk ke user input 1002, namanya Anissa contohnya, Anissa TKJ, nilainya saya contoh tinggi ya, 88 nilainya. Terus ya lulus, kita klik simpan, otomatis simpan seperti ini gitu, dan terusnya gitu ya.
Oke, kita coba lagi di sini. Nah 1003 gitu ya, terus namanya si Tarno gitu ya, Tarno TKJ, ini adalah 25 contohnya, Fox remedial ya. Kemudian kita klik tombol simpan, ini simpan, otomatis masuk sini seperti itu. Nah itu ya, gampang ya. Jadi untuk membuat membuat tabel database ya, caranya seperti ini gitu. Jadi programnya nanti misalnya kami ngeditnya klik tombol shift ini ya, lalu cara ini semua fungsinya ada di tombol ini gitu ya. Bagaimana cara membuat tombol ini agar berfungsi tersimpan nanti di database di sini yang sudah kita sediakan tadi, seperti itu. Lalu caranya ada klik kanan lalu assign makro ya, caranya assign makro seperti ini, lalu klik ini baru edit. Kemudian klik edit, nanti muncul seperti ini. Jadi programnya cukup sederhana ya, ini aja. Jadi perlu dipahami tuh dia ini yang pertama kali kamu ketik adalah ini aja sampai sini, ini jangan diganti ya, ini nggak boleh diganti. Ini sudah ketentuan tadi ya. Jadi yang perlu gantinya adalah yang bagian sini, shift 2 select gitu ya, memilih shift 2 untuk memasukkan data dari inputnya ya, dari form input ke file ke sheet tabel database seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di situ saja. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ditanya ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat siang.